Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan cara mengoperasikan Microsoft PowerPoint 2013. Jadi pertama-tama masuk di aplikasinya terlebih dahulu, kemudian klik blank presentasi. Di Microsoft PowerPoint ada tab Home, Insert, Design, Transisi, Animasi, Slideshow, Review, dan View. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan fungsi dari icon-icon pada tab Home. Yang pertama ada clipboard, slide, font, paragraph, drawing, dan editing. Nah, jadi saya memberikan contoh terlebih dahulu. Nah, jadi saya memberikan contohnya pada icon clipboard, dimana di clipboard sendiri ada paste, cut, copy, dan format printer. Misalnya saya menggunakan copy, lalu kursornya saya letakkan di sini. Lalu saya mengklik paste. Nah, akan tersalin di sini fungsi copy itu sendiri untuk menyalin, dan kemudian pada icon slide, dimana di sini ada new slide, layout, reset, dan section. Di new slide ini fungsinya untuk slide baru, layout untuk jenis-jenis tata letaknya, reset untuk mengembalikan semua format ke format awal, kemudian sectionnya itu untuk sesi tiap slide. Jadi misalnya pada new slide, kita akan seperti ini, new slide terbarunya. Kemudian pada icon font, di icon font ini sendiri terdapat box font. Jadi misalnya ini saya blok terlebih dahulu, kemudian hurufnya ini tema hurufnya. Nah, setelah box font ada box font size. Ini ukuran teks, kemudian di sebelahnya ada increase font size. Fungsinya untuk membesarkan huruf tanpa mengklik font size yang ini. Kemudian ini decrease font size, fungsinya untuk mengecilkan huruf tanpa mengklik ini juga. Dan di sampingnya ada clear all formatting untuk menghapus format yang diterapkan, jadi dia kembali ke format awal. Kemudian ini untuk menebalkan, ini untuk menebalkan, ini memiringkan, italic, ini underline untuk menggaris bawah, ini text shadow untuk memberi bayangan pada teksnya, dan ini untuk mencoret tengah teks, strike through. Kemudian ini untuk karakter spacing untuk mengatur spasinya. Jadi kita bisa mengatur jarak spasi antara tiap huruf teksnya. Kemudian di sini ada change case untuk kita bisa memilih apakah huruf awalnya huruf besar, kecil. Ini yang huruf awalnya besar. Kemudian ini tiap huruf awal tiap perkataannya ini besar, kemudian disusul dengan huruf kecil, kemudian ini huruf kecil semua, ini huruf besar semua. Ini tiap kata diawali huruf, tiap kalimat diawali huruf besar, dan ini awalannya huruf kecil, kemudian setelahnya huruf besar. Kemudian
Di sini ada font color untuk mewarnai teks. Nah, setelah itu pada icon paragraf ada bullet untuk memberi tanda tiap paragraf dengan simbol seperti ini. Kemudian ada numbering untuk memberi tanda juga untuk memberi tanda tiap paragraf pada teks, tapi dalam bentuk nomor atau huruf. Kemudian ada align left untuk rata kiri, center untuk rata kanan, rata tengah. Kemudian ini align right untuk rata kanan, dan justify untuk rata kiri kanan. Kemudian ini ada add or remove per columns, ini membuat seperti majalah, kayak one column, two columns, three columns. Jadi misalnya contohnya seperti ini. Untuk contoh add remove column or remove column ini, nah seperti ini, dia akan seperti koran ataupun majalah. Kemudian ini untuk increase list level, kita bisa menggesernya ke kanan, ataupun ini untuk decrease list level untuk menggeser ke kiri. Kemudian ada line spacing untuk mengatur spasi tiap baris. Kemudian text direction untuk mengatur arah penulisan, misalnya horizontal atau rotasi teks 90 derajat atau 270 derajat. Untuk seperti ini, kita memilih horizontal. Kemudian ada align text untuk mengatur paragraf berada di kotak di sebelah atas, di sebelah bawah kotak, di atas, tengah, dan di bawah. Kemudian ada convert to smart. Ini fungsinya untuk mengubah teks penomoran agar berada dalam object shape. Misalnya di sini seperti ini. Kemudian di drawing ada bentuk-bentuk objek. Kemudian ada ring untuk mengatur susunan objek bersama objek lain. Kemudian ada quick style untuk membuat gambar objek shape dengan visual yang menarik. Shape fill untuk mengatur warna bagian tengah objek shape. Kemudian shape outline untuk mengatur warna, bentuk, dan ketebalan garis tepi objek shape. Kemudian ada shape effect untuk mengatur efek visual object shape. Nah, misalnya ini kan hurufnya tidak kelihatan.
Jadi fungsi rank text ini untuk jadi shape-nya tetap ada dan hurufnya di depannya. Jadi send to back. Kemudian quick style, kita bisa memilih jenis-jenisnya, model dari ini. Kemudian ada shape fill-nya, warna dari shape-nya. Kemudian ada shape outline, ketebalan dan memberi garis pada ujung shape-nya. Kemudian ada shape fill, shape effect untuk mengatur efek visual dari shape-nya. Nah, kali ini offset bottom, offset diagonal bottom. Jadi dan di sini juga ada inside diagonal. Dan ada ini banyak, ada shadow, reflection, glow, sharp edge, ripple, 3D. Nah, kita bisa menggunakan efek-efek ini. Ini juga ada efek cahaya seperti ini. Nah, pada drawing udah selesai, kita lanjut ke editing. Nah, di editing ini sendiri ada find untuk mencari, ini ada find untuk mencari kata atau karakter tertentu dalam dokumen yang sedang dibuka, ada replace untuk mengganti kata tertentu dalam dokumen yang sedang dibuka, atau select untuk menyeleksi atau memilih objek dan mengatur jenis penyeleksiannya. Misalnya di find, kita mencari kata gaun, kita find. Nah, jadi ini dia akan muncul seperti ini. Selanjutnya pada tab insert, di mana tab insert ada di sini, ada juga new slide. Di sini ada slide, table, image, ilustrasi, aplikasi, link, komen, teks, simbol, dan media. Nah, contohnya saya tulis Down syndrome. Kemudian di sini yang tadi fungsinya juga seperti pada tab home untuk slide baru. Kemudian ada table untuk memilih tabel, nah misalnya seperti ini. Dan pada table ini ada table style, kita bisa memilih model-model style pada tabelnya, table. Nah, kemudian ada di ini ada picture, online picture, screenshot, foto album. Sini kita bisa menyisipkan foto, bisa melalui online foto, screenshot, foto album. Kita hapus terlebih dahulu ini. Terus kita, atau di sini juga pada layout ini sudah tersedia insert table, chart, smart graphic, pictures, online pictures, dan insert video. Kita bisa memilih di sini ataupun di sini. Misalnya menyisipkan foto. Nah, akan tampil seperti ini.
pada saat kita mematakan foto akan ada tampilan seperti remove background, correction color, artistic effect, dan ini ada model-modelnya. Kemudian ada banyak di sini pilihan. Kita kembali ke tab insert, kemudian kita lanjut ke ilustrasi. Di sini ada shape, smart art, chart. Nah, pada shape ini bentuk-bentuk shape, misalnya seperti ini. Kemudian pada smart art, fungsinya seperti yang tadi, memberi membuat objek seperti ini. Untuk membuat diagram. Kemudian di sini ada aplikasi apps untuk browser aplikasi dari Office Store, dan store aplikasi, dan di sini dari menyisipkan aplikasi. Kemudian di sini ada link, ada hyperlink, dimana hyperlink untuk masukkan sebuah link jika kita memiliki sebuah blog. Kemudian ada action untuk membuat aksi dengan mouse agar bisa cepat memilih slide. Kemudian di sini ada action. Klik di next slide, the first slide. Kemudian di sini ada komen. Untuk memberi note di dokumen kita. Kemudian di sini misalnya nanti akan muncul seperti ini. Setelah itu ada teks, di sini ada text box, header and footer, word art, date and time, slide number, dan object. Nah, di text box ini kita bisa menunjukkan teks, misalnya lalu kita bisa mengedit di word art.
kemudian pada tab insert ini kemudian di sini hero encoder tadi untuk memberikan ini nomor juga di sini nomor halaman. Simbol ini untuk memberi simbol-simbol matematika. Ini untuk memberi rumus. Ini untuk memberi simbol untuk memberi simbol matematika. Kemudian di media ada video, kita bisa menerapkan video. Kemudian pada insert audio kita bisa menerapkan audio. Nah, kemudian nomor slide baru. Nah, di slide baru ini saya akan menjelaskan tab desain. Nanti tab desain sendiri ada di tab desain ini sendiri ada tema dari slide yang terterapkan di slide kita. Misalnya ini apapun. Kemudian ini variasinya. Ada jenis hurufnya, ada insert-nya, ada background style-nya. Jadi kita bisa mengganti background-nya. Nah, kemudian di sini ada customize, di sini ada slide, ukuran slide-nya ada widescreen, orientasi.
ataupun formatnya kita bisa format background. Kemudian itu pada tab design, kemudian pada transition di sini ada preview, ada transisi to the slide. Nah, kemudian di sini ada tab transition, ada preview, ada transition to the slide, ada timing. Nah, jadi kita bisa memilih bagaimana transitionnya dari tiap slide. Misalnya slide pertama kita maunya seperti ini, kemudian slide kedua kita bisa memilih model transisinya, jenis transisinya seperti ini, ataupun pada slide ketiga kita bisa memilih slide-nya, transisi ke slide-nya seperti ini, dan slide keempatnya pun kita bisa memilih jenis transisinya, dan kita bisa mengatur waktunya. Kita bisa mengatur juga, bukan cuma hanya waktu tetapi suaranya juga. Nanti pada saat menampilkan slide, suaranya kan terdengar. Kemudian pada durasinya ini kita bisa mengatur tiap slide itu durasinya berapa. Ini kita bisa mengatur apakah pada saat kita mengkliknya atau dia otomatis. Kemudian ada animasi. Nah, animasi itu sendiri untuk melakukan animasi dari teksnya. Di sini ada preview. Tadi saya jelaskan pertama saya jelaskan dulu preview ini fungsinya apa. Preview ini untuk melihat hasil sementaranya. Seperti kali ini saya lupa sebelum menjelaskan, ini juga untuk melihat sementara hasil dari yang kita terapkan. Dan ada timing. Nah, tadi di transisi saya mau menjelaskan previewnya ini untuk apa. Fungsinya untuk melihat sementara hasil dari yang kita terapkan di slide kita. Nah, pada animasi ini juga ada preview. Nanti juga fungsi untuk melihat dari yang kita terapkan. Di sini ada animasi, misalnya animasinya ini untuk model animasi pada teks slide kita. Nah, seperti ini contohnya.
Kemudian ada efek option atau pilihan efek lainnya. Kemudian ada animasi. Bisa lihat di sini animasi paint. Jadi misalnya di sini animasi apa bisa menerapkan, kemudian di sini animasinya apa, kita bisa memilihnya. Ini trigger. Cara timingnya juga seperti yang tadi, untuk menerapkan step animasinya berapa lama durasinya, misal dan di sini maaf tadi di sini ya menerapkan durasi sama. Kalau tadi kita menerapkannya di atasnya ini audio, kalau di sini bisa melalui with previous, atau maksudnya di sini harus mengkliknya terlebih dahulu, atau ketika slide muncul akan muncul otomatis juga animasinya. Kita lihat. Lanjut lagi pada slideshow. Nah, di slideshow ini sendiri ada from beginning, ada pada icon start slideshow ada setup dan monitor. Nah, pada start slideshow ini ada from beginning, ada from current slide, ada present online, ada custom slideshow, dan pada setup ada setup slideshow, hide side, rehearse timings, record slideshow. Kemudian di monitor ada monitor automatic atau primary monitor dan user present view. Nah, apa sih fungsinya from beginning? Nah, from beginning untuk melihat tampilan dari awal. Nah, seperti ini kita bisa melihat tampilan kita dari awal. Kemudian ada from current slide, fungsinya untuk melihat tampilan yang sedang aktif. Jadi tampilan mana sih yang sedang aktif? Nah, ini karena lembar yang masih kosong, di tampilannya seperti ini. Kemudian present online. Present online ini dia menampilkan untuk kita harus terhubung ke online terlebih dahulu. Untuk mengatur lebih lanjut slide-nya, kemudian di sini ada setup slideshow. Intinya untuk mengatur tiap tampilan slide-nya. Ini present by a speaker full screen. Show tipenya seperti apa? Pilihan optionnya dari 1 al. Kemudian ada hide slide untuk menyembunyikan slide. Jadi kita sembunyikan di slide-nya. Kemudian di setup ini ada rehearse timing untuk melihat waktu. Jadi tahu waktunya itu berapa.
waktu dari durasi ininya berapa, slide time-nya. Seberapa cepat sih waktu kita di tiap slide. Nah, kemudian ada record slideshow. Fungsinya untuk merekam jadi di sini dia lagi merekam. Kemudian ada icon monitor. Fungsinya monitor untuk di sini ada PowerPoint akan otomatis memilih menampilkan slide show atau memilih sendiri. Kemudian ada use present view untuk menunjukkan slideshow layar penuh pada satu monitor. Nah, jadi di sini saya ingin mengganti desain pada slide-nya biar agak lebih terang. Tadi saya sudah jelaskan semua pada tab home, insert, design, transisi, animasi, slideshow, dan pada tab file ini ada info, new, open, save as, print, share, export, close. Dan di sini ada new untuk membuat lembaran baru, open untuk membuka file, save untuk menyimpan yang sedang kita kerjakan, save as untuk menyimpan file baru, tapi file yang sedang dikerjakan tapi dalam bentuk file baru, print untuk print, share untuk kita bisa share ke invite people, orang, email, present online, publish slide, export bisa mengubah ke PDF, kemudian close untuk menutup. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.